dekat dengan ayah dan bunda, dengan papa dan mama. Jadi kalau ada apa-apa, lapor kepada ayah dan bunda. Selamat malam Kak Seto. Iya, selamat malam. Iya. Berkaitan dengan kasus kekerasan pada anak yang terakhir dari data sampai 11 Desember lalu itu sekitar 5.640 kasus. Nah, dengan banyaknya kasus itu Presiden telah menandatangani PP nomor 70 tahun 2020 tentang kebiri kimia untuk memberikan efek jerah. Nah, kira-kira menurut Kak Seto itu bagaimana? Apa sudah tepat atau bagaimana? Silakan. Iya, sebetulnya itu cukup lama juga kami suarakan ya, bahwa kami mendesak supaya segera dilakukan suatu adanya peraturan pemerintah untuk pelaksanaan teknisnya. Dan mungkin ini menimbulkan semacam pro dan kontra, karena mungkin seolah dikaitkan dengan kekejian, pelanggaran HAM dan sebagainya. Nah, kami melihat bahwa ini kan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ya, sebagai revisi kedua dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, itu ada diksi disebutkan tindakan kebiri. Nah, pemahaman tindakan ini mohon dilihat sebagai bukan dikaitkan sebagai semacam tambahan hukuman dan sebagainya atau bahkan retributif kepada sang predator, bukan ya, tetapi ini dikaitkan sebagai suatu tindakan untuk mengandung unsur-unsur pengobatan begitu. Jadi dalam hal ini tentu juga harus ada tindakan sebelumnya, ada semacam pemeriksaan klinis dulu. Jadi kalau kemudian pemeriksaan ini tidak memungkinkan itu dilaksanakan kebiri, berarti itu juga tidak bisa, berarti menihilkan keputusan dari hakim yang menentukan harus ada tindakan kebiri itu. Jadi ini dilihat sebagai suatu hal yang melibatkan persetujuan dari pelaku tadi. Jadi bukan sekedar pemaksaan, lalu kekejian, lalu suatu tindakan yang sifatnya balas dendam dan sebagainya, bukan. Ini justru untuk mempertimbangkan agar pelaku sadar bahwa karena mungkin libidonya yang terlalu kuat sehingga kemudian akan mendorong melakukan hal itu berulang kali nantinya, dan itu juga akan membuat proses hukumnya juga semakin panjang. Maka ini justru untuk kepentingan pelaku, kepentingan terbaik pelaku ini. Jadi ada unsur kesadaran dan kerjasama untuk bisa dilakukan itu. Dan itu juga saya kira bukan hanya sekali sudah, tapi berulang kali sesuai dengan tahap-tahapnya, sehingga dia kemudian betul-betul bisa menghentikan dorongan-dorongan yang kelewat kuat sehingga bisa menyasar kemana-mana. Jadi saya kira catatan kami yang pertama ya. Kemudian yang kedua juga kita melihat juga adanya korban-korban kekerasan seksual secara daring. Ini yang saya kira mungkin belum juga tercantum ya. Karena kekerasan secara daring ini kadang-kadang lebih dahsyat dan lebih kejam, korbannya bisa lebih banyak. Jadi ini bisa membuat korban itu mengikuti petunjuk dari pelaku, kemudian melakukan itu secara mandiri ya, merusak organ seksualnya sekalipun begitu, sehingga ini kadang-kadang tidak termasuk dalam apa yang digolongkan dalam peraturan pemerintah tadi. Jadi mungkin itu yang perlu juga ditekankan ya, ditambahkan bahwa pelaku kekerasan seksual secara daring ini juga harus terkena tambahan itu untuk bisa meredam dorongan. Karena mungkin secara daring awalnya, tapi begitu nanti ada pertemuan dan kemudian ditindaklanjuti, itu juga akan melakukan hal yang sama seperti pelaku-pelaku yang melakukan kekerasan seksual secara langsung, tidak secara daring. Nah, ini tentu juga tetap berbahaya. Nah, menurut saya itu memang harus ditambah dengan kurungan juga atau bagaimana untuk? Enggak, itu kan jadi selain hukuman yang tetap sebelumnya juga berlaku ya, sekian tahun, 15 tahun dan sebagainya, itu tetap berlaku.
Jadi ada tambahan tindakan kebiri ini, tapi arahnya adalah justru untuk meredam tadi dorongan seksual yang tidak terkendali, yang berlebihan, yang justru takutnya kalau kemudian selesai melakukan menjalani pemidanaan, takutnya akan menumbuhkan tindakan-tindakan berikutnya lagi yang akan juga menyasar korban-korban selanjutnya. Termasuk pemasangan alat deteksi elektronik di korban, di pelaku. Iya, itu juga tindakan itu juga pemasangan alat, kemudian juga pengumuman identitas pelaku secara terbuka dan sebagainya, itu justru untuk merem pada tindakan pada pelaku untuk tidak melakukan tindakan-tindakan berikutnya. Nah itu artinya kasus itu harus ada berjenjang atau sekali dua kali atau bagaimana itu untuk si pelaku pemberian kebiri itu kasus itu? Iya, artinya itu memang bukan hanya sekali ya, tapi juga sambil dievaluasi lagi kan. Dan ini tentu para tenaga medis yang akan melakukan itu. Jadi sebelumnya adalah pemeriksaan klinis, dimungkinkan atau tidak. Kadang-kadang mungkin karena berbagai hal itu tidak dimungkinkan bisa dilakukan suntik kebiri kimia tadi, ya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang lain bisa disampaikan kepada hakim. Kalau untuk pelaku itu kan nggak hanya yang ukuran dewasa saja, sekarang kan anak-anak pun di kalangan mereka pun ada yang sudah berani melakukan itu. Ya, kalau di dalam PP itu kalau tidak salah semua anak tidak dikenakan itu ya. Nah, ini mungkin harus diantisipasi juga. Betul. Karena tidak bisa membandingkan pelaku ini misalnya umur 8 tahun dengan umur 17 tahun. Nah, definisi anak kan dari 0 sampai dengan 18 tahun. Nah, kalau yang umur 17 tahun misalnya melakukan kekerasan seksual, kan itu tindakan kebiri yang dilakukan setelah usai pemidanaan kan. Nah, pada waktu misalnya umur 17 tahun, setelah selesai umur 20 tahun. Nah, umur 20 tahun ini kan sudah bukan anak lagi begitu. Jadi berarti tindakan kebiri ini mohon juga tetap diberikan walaupun usia anak, tapi usia anak yang sudah menjelang akhir dari usia anak. Jadi katakanlah misalnya umur 16, 17 misalnya begitu. Jadi karena setelah selesai masa pemidanaan itu tetap harus diberikan ini supaya mengerem dorongan-dorongan seksual yang berlebihan tadi supaya tidak menyasar pada korban-korban selanjutnya. Artinya sebagai Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Kak Seto setuju dengan tambahan hukuman kebiri ya? Iya, sangat setuju. Tetapi tadi dengan prinsip tindakan ini adalah mengandung unsur pengobatan atau tindakan yang melibatkan persetujuan dari pelaku. Jadi tidak ada unsur semacam kekejaman, kekejian yang mungkin sementara pihak akan mengarahnya ke sana. Ya. Jadi ini bagian dari kerjasama, termasuk kerjasama dari si pelaku itu sendiri untuk kepentingan pelaku supaya setelah menyelesaikan masa hukuman ini tidak melakukan tindakan itu lagi. Gitu. Efek jerah ya? Iya. Selain efek jerah juga tadi kesadaran. Yang penting kan di dalam prinsip pemasyarakatan ini kan bukan balas dendam kan. Prinsip pemasyarakatan adalah supaya kembali bisa bermasyarakat lagi, kembali melakukan tindakan yang benar, bisa menghilangkan perilaku-perilaku negatifnya termasuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak tadi. Gitu. Ada kemungkinan untuk kembali nggak sih setelah dikebiri di pelaku setelah Iya, saya kira yang berwenang untuk menjelaskan ini adalah para tenaga medis ya, bahwa artinya dengan begitu kan sudah diredam dorongan yang berlebihan tadi. Karena banyak orang-orang yang masih mampu mengendalikan itu, tapi yang tidak. Nah, itu yang dengan prinsip kebiri tadi, dugaan saya adalah justru untuk membuat dorongan itu bisa lebih terkendali. Ya kan banyak kontroversi juga karena LPAI untuk menjelaskan ke masyarakat bahwa kebiri itu bukan melanggar HAM gitu atau gimana? Iya, itu tadi pemahaman tindakan. Tindakan itu mengandung unsur-unsur bukan sebagai balas dendam, bukan sebagai hukuman tambahan. Ya. Tindakan ini justru untuk bisa konteksnya adalah berkaitan dengan HAM si pelaku ini, bahwa dia terjaga untuk tidak terjerumus kembali atau tergelincir kembali melakukan tindakan yang sama. Nah, ini kan pengendalian pada
unsur dorongan libido tadi. Dengan adanya kebiri diharapkan dorongan libidonya juga bisa semakin dikendalikan atau dikurangi. Saya kembali ke yang PP 70 itu, menyinggung sedikit, apakah itu berlaku hanya untuk lawan jenis atau sesama jenis? Ya, artinya bukan hanya anak perempuan tapi juga anak laki. Gitu. Jadi sering seolah korban kekerasan seksual ada anak-anak perempuan, ya. Padahal kekerasan ini bukan hanya heteroseksual tapi juga adanya homoseksual tadi. Jadi mohon pelaku baik sasaran anak perempuan maupun anak laki tetap dikenakan tadi sanksi pidana tadi, tetapi untuk masalah kebiri mohon diluruskan bahwa ini sifatnya adalah justru rehabilitasi. Jadi prinsipnya untuk kepentingan terbaik dari pelaku itu sendiri dan dengan pendekatan-pendekatan yang tepat sehingga akhirnya bisa menjadi bagian dari keputusan sang pelaku. Kalau di beberapa negara maju saya kira sudah berlaku hal itu, maka kalau bisa hal ini juga berlaku di tanah air sehingga tidak ada kesan sebagai pelanggaran HAM, kekejian, kekejaman dan sebagainya. Bukan atas dasar itu. Kalau kita dengar kembali kata kebiri itu kan lebih identik kepada mohon maaf binatang, kata kebiri ya. Kaseto tepatnya ke peliharaan anjing ya untuk kata kebiri. Nah, secara manusiawi nih, ketika pelaku setelah dikebiri, ketika melakukan kejahatannya kemudian dikebiri, apakah itu bisa kembali normal bila mana hasratnya dia sudah meredam sehingga dia bisa berumah tangga dengan layak dan mempunyai keturunan gitu. Atau memang itu untuk selamanya gitu? Ya, artinya kalau itu tentu tenaga medis yang patut menjelaskan ya. Tetapi saya kira ini semua kan suatu hal yang sifatnya proses ya. Arahnya tentu diharapkan jangan sampai hal itu terjadi lagi. Makanya tadi kebiri secara kimiawi tadi perlu dilakukan bukan hanya sekali terus sudah, tapi mungkin beberapa kali. Nah, arahnya bagaimana tentu juga dikaitkan dengan bukan hanya faktor fisiknya saja, tapi faktor psikologisnya juga. Dengan harapan adanya kesadaran, keinsyafan, bukan sekedar karena pemaksaan, tapi juga kesadaran dari diri pelaku. Jadi motivasi untuk menghentikan bukan faktor eksternal, tapi juga faktor internal dari diri sang pelaku itu sendiri. Mana agar hubungan anak dan orang tua tuh agar lebih terbuka masalah seksual. Artinya kan kadang-kadang kan lu masih kecil udah ngomong kayak begitu, itu gimana untuk orang tua? Bagi komunikasi yang harus dibangun antara anak dan orang tua itu sebaiknya seperti apa? Iya, orang tua adalah pelindung pertama dan utama di dalam keluarga pada anak-anak, maka mohon tetap dijalin komunikasi yang sangat efektif. Biasakanlah ada semacam istilah kerennya rapat keluarga, entah duduk santai, entah di halaman atau di sofa atau di mana atau sambil di meja makan ya. Kemudian juga mendengar suara anak. Jadi kita tidak memosisikan sekedar sebagai bos atau komandan yang main perintah atau suruh, tetapi juga menjadi sahabat bagi putra-putri tercinta. Sahabat berarti juga mengerti, mendengar, karena salah satu hak dasar anak adalah hak didengar suaranya, hak berpartisipasi di dalam menyusun berbagai kegiatan ataupun masa depan dari anak-anak. Jadi sudah bukan zamannya lagi melakukan pemaksaan dengan cara kekerasan, dan perlu dipahami, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Zaman sekarang sudah ada undang-undang perlindungan anak, sudah ada hak anak untuk didengar suaranya. Jadi marilah kita terlibat dalam sebuah super tim yang kompak sehingga anak-anak juga terlindungi dengan pencegahan-pencegahan yang dilakukan sebelumnya, karena suara anak juga bisa didengar oleh orang tuanya. Oke, pesan-pesan Ketua Umum LPAI kepada para pelaku predator dan anak, silakan. Iya, tentu kepada anak-anak mohon kita tetap meningkatkan kewaspadaan, ya, menjaga diri, selalu koordinasi dengan orang tua atau kalau di sekolah juga dengan guru, tetap waspada bahkan terhadap orang-orang yang
mungkin ada di sekeliling kita yang kadang-kadang melakukan pendekatan-pendekatan dengan bujuk rayu dan sebagainya. Mohon adik-adik tetap waspada akan hal ini, dan tadi selalu koordinasi, selalu bertukar pikiran, berdialog di rumah dengan ayah dan bunda, atau mungkin dengan kakak-kakak, kemudian di sekolah dengan guru, sehingga tetap mencegah kemungkinan terjadinya kekerasan seksual terhadap diri adik-adik semuanya. Dan mungkin ya kepada para predator, mohon lindungilah anak-anak Indonesia, lindungi anak-anak, karena anak-anak masih punya masa depan yang sangat jauh, yang masih sangat bagus. Jangan sampai dirusak dengan melakukan tindakan kekerasan seksual, karena kekerasan ini berdampak sangat negatif pada perkembangan jiwa dari anak-anak Indonesia. Jadi sekali lagi mohon hentikan, karena tambahan ini juga diharapkan akan membuat para predator, para pelaku ini bisa menahan diri dan mengurungkan berbagai rencana-rencana tindakan kekerasan seksual terhadap anak-anak. Nah, adik-adik semuanya, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh si Kumu, sahabat kalian ya. Kumu ya, wele, iya Kak Seto. Nah, kepada teman-teman semua, jangan lupa ya, selalu dekat dengan ayah dan bunda, dengan papa dan mama. Jadi kalau ada apa-apa, lapor kepada ayah dan bunda. Misalnya ada teman-teman yang tiba-tiba ada orang yang mendekati, lalu pegang-pegang ini, pegang-pegang itu, lalu berusaha memeluk. Jangan mau, harus berani mengatakan jangan atau tidak, atau bisa cepat lari, mungkin menghampiri guru atau pak guru, atau mungkin kalau ada petugas satpam segera melapor. Yang penting semuanya harus tetap waspada ya, dan jangan lupa selalu gembira, selalu riang, kemudian juga banyak berteman, juga dengan kalau misalnya berangkat atau pulang sekolah, kalau bisa jangan sendirian, selalu rame-rame bersama dengan teman, atau tunggu ayah dan bunda menjemput. Yang penting jangan biasa dalam keadaan sendiri, terutama di tempat-tempat yang sepi ya. Wele. Nah, adik-adik jangan lupa pesan dari Sukomo ya. Sampai jumpa ya. Iya Kak Seto.